Sudah? Nggih, monggo. Halo. Nggih, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ferdi Hasan dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan diskusi pada siang hari ini. Alhamdulillah saya bisa bergabung ya meskipun terlambat karena tadi saya masih ngisi di pengajian kampung di ibu-ibu muslimat. Baru selesai dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan online pada siang hari ini. Karena ini menyangkut mengenai dakwah milenial, khususnya yang berada di wilayah media sosial, maka saya mencontohkan yang pertama adalah fenomena Gus Baha. Kita tahu Gus Baha ini merupakan salah satu ulama dari Nahdlatul Ulama, kebetulan beliau juga Rois Suriah. Ya kan? Ini ada sesuatu yang menarik. Ya. Biasanya biasanya di media sosial itu yang lebih banyak mendapatkan subscribe dan juga banyak mendapatkan like itu adalah pengajian-pengajian yang dikemas secara modern dengan tutur kata retoris yang disampaikan oleh mubaliknya plus juga didukung oleh kualitas audio yang baik. Ya. Misalnya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, satu videonya bisa ditonton sekitar maksimal 1 juta atau bahkan ada yang sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Sehingga kemudian 5 tahun yang lalu kita seolah-olah kesulitan untuk mendapatkan figur yang bisa mendongkrak karakteristik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah maupun dakwah moderat di media sosial. Tapi sesuatu yang terjadi ini unik, ya kan? Saya mencermati Gus Baha ini cukup fenomenal dan tentu saja ini pendapat saya juga bisa diamini oleh para sahabat yang lain. Saya contohkan salah satu video Gus Baha di mana beliau itu berceramah, kemudian diunggah di salah satu YouTube. Ceramahnya kalau tidak salah di Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo. Ini videonya sudah ditonton 1,4 juta kali. Seingat saya seperti itu. Bagi saya ini luar biasa. Ini sebuah langkah yang bagus di tengah agitasi dan dakwah-dakwah yang sangat tidak ramah dan tidak moderat. Ternyata dakwah yang disuguhkan oleh Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ini mendapatkan pengakuan yang bagus dari khalayak, mendapatkan sambutan yang cukup apresiatif dari para penonton dan tentu saja di-share ribuan kali. Artinya dari sini kita bisa melihat seandainya ada salah satu potensi yang dimiliki oleh ulama kita, maka salah satu cara yang paling penting itu adalah mempromosikan dan juga menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk juga mempromosikannya. Sekali satu orang mempromosikan, maka kita akan melihat dampak yang dihasilkan cukup masif, khususnya pada penguatan kajian keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah maupun kajian tentang moderatisme. Kekurangan kita ini harus menjadi bahan refleksi yang biasanya juga saya diskusikan dengan Gus Abdullah Hamid. Itu adalah sifat tawaduk yang tidak tepat atau sifat tawaduk yang tidak pada tempatnya. Sahabat-sahabat kita itu memiliki potensi keilmuan yang sudah layak untuk diorbitkan, khususnya di media sosial. Tetapi selama ini ada anggapan dari mereka bahwa belum saatnya turun gelanggang. Yang kedua, merasa apabila belum menjadi tugas utamanya untuk menyampaikan keilmuannya. Yang ketiga, menganggap apabila masih banyak orang yang lebih tepat atau lebih alim dibandingkan dengan dirinya. Saya contohkan saja ada seorang anaknya Kiai di Kediri, ya, itu ceramahnya enak sekali. Mudah dipahami oleh khalayak, bahkan anak-anak muda juga suka. Tetapi manakala beberapa sahabatnya yang lain ingin secara langsung merekam pengajiannya atau ingin bekerja sama dengan beliau, khususnya untuk rekaman video
kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam durasi 5-10 menit, beliau dengan tawaduk menolak. Akhirnya sambil menunjuk gus-gus yang lain, itu loh Gus, itu lebih bisa. Jangan saya belum waktunya. Jangan saya masih begini, masih begitu, dan seterusnya. Sambil menunjuk kepada orang lain yang dianggap lebih alim dibandingkan dengan dirinya. Nah, bagi saya sikap ini kurang tepat. Ini tawadhu yang tidak pada tempatnya. Padahal umat, khususnya juga anak-anak muda seperti kita, itu membutuhkan sentuhan dakwah personal dengan karakter yang kuat sebagaimana dimiliki oleh beliau. Ini tidak perlu saya sebutkan namanya. Tapi bagi saya, dia seorang muda yang alim, dia punya pesantren, dia punya pengikut yang cukup banyak, tapi manakala diminta oleh teman-teman NU untuk direkam kurang lebih 10-15 menit, beliau menolak dengan alasan belum waktunya. Nah, ini harus diakui menjadi salah satu tugas bagi kita untuk meyakinkan kepada beliau-beliau bahwa beliau ini sudah waktunya turun gelanggang, sudah waktunya men-share ilmunya bukan hanya melalui tulisan, tetapi melalui video. Nah, ini ya. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan personal itu tadi, ya kan? Jadi ciri yang paling penting itu adalah karakteristik dari mubaligh, dari dai-nya itu sendiri. Tadi saya contohkan Gus Baha sudah mampu memiliki para pengagum sekaligus pecinta beliau karena kekuatan karakteristik pribadinya sekaligus dengan ciri khas penyampaiannya yang lugas diiringi dengan humor. Jadi memang langkah dakwah yang paling penting yang pertama itu pada aspek personal, ya kan? Kenapa dakwah Rasulullah Muhammad SAW itu memikat banyak orang pada waktu itu karena ditunjang dengan sikap dan kredibilitas beliau. Jadi pada aspek personal ini yang kita perkuat. Demikian pula dakwah-dakwah yang dilakoni oleh Wali Songo maupun dakwah dai-dai lain di Nusantara. Saya hakul yakin mereka berangkat bukan pada aspek retoris, tetapi pada kekuatan personifikasi, pada kekuatan karakteristik pribadinya. Jadi kalaupun sekarang ini di era medsos semacam ini kita membutuhkan personifikasi atau personal branding yang kuat, maka setidaknya itu kita harus mencari banyak orang sekaligus juga mendorong mereka, sahabat-sahabat kita, untuk tampil di media sosial. Ya, ini anak-anak muda saat ini sudah gandrung, misalnya seperti pada murattal atau tartilnya siapa, Muzammil ya, Muzammil Hasbullah atau siapa itu. Pada dasarnya di kalangan santri Nahdlatul Ulama banyak stok orang-orang seperti ini. Saya contohkan misalnya sahabat saya Ustadz Husni Mubarak. Beliau ini hafal Al-Quran, menguasai tafsir, juga sekaligus ditunjang dengan suara yang bagus, yang indah. Dia alumni UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, orang-orang seperti ini yang seharusnya kita munculkan agar semakin banyak orang mengenal bahwa kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan dakwah Islam moderat itu antara lain pada personal branding yang kuat dengan ciri khas masing-masing, tanpa harus melakukan penjiplakan terhadap gayanya orang lain. Jadi orisinalitas ini yang paling penting. Yang kedua, Mas Ferdi, yang hendak saya sampaikan itu adalah soal kemasan. Kemasan dakwah di YouTube yang seringkali dilakoni oleh teman-teman kita, oleh kita, itu seringkali tidak menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak muda. Misalnya ada ceramahnya Gus Muafik. Ini kan asyik sekali bagaimana mengkaji sejarah dalam perspektif kekinian. Datanya kuat, penyampaiannya juga enak. Tetapi yang diupload itu adalah pengajian Gus Muafik dalam durasi waktu 1 sampai 2 jam. Loh, ini bagaimana kita bisa menjangkau anak-anak muda yang memilih to the point, bisa menjangkau orang-orang perkantoran, sedangkan durasi ceramahnya 2 jam. Nggak apa-apa sih sebenarnya, mungkin bagi kita yang seringkali bepergian, seperti saya misalnya pulang pergi Surabaya, Jember, dalam kurun 4 jam perjalanan, biasanya saya nyetel ceramahnya
pengajiannya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Biasanya saya nyetel pengajiannya Gus Ulil Absor. Biasanya saya menyetel ceramahnya Gus Muafik, Habib Lutfi, dan seterusnya. Tidak masalah, durasinya panjang. Tetapi bagi anak-anak muda maupun orang-orang urban perkantoran, mendengarkan ceramah dengan durasi waktu seperti ini dan bertele-tele itu bisa mengurangi produktivitas mereka dalam berkarya. Ya kan? Saya contohkan orang kantor itu kenapa kok lebih suka dengan ceramah-ceramahnya dai-dai di luar kelompok kita. Itu karena kemasannya sudah bagus. Durasi waktu Ustadz A yang ceramah di sebuah tempat itu pada asalnya durasinya 2 jam atau mungkin 1 jam lah. Tapi dipotong oleh editornya, diedit sedemikian rupa yang ditampilkan di YouTube itu maksimal 10 menit, yaitu poin-poin kajian yang paling penting dan paling bisa dinikmati oleh remaja. Sehingga mereka ini lebih enjoy. Ceramah 10 menit intinya apa? Tidak perlu kemudian mendengarkan yang terhormat Kiai A, yang terhormat para umaro, yang terhormat ini. Menyebut orang-orang terhormat itu loh 10 menit sendiri. Pada gaya yang disukai oleh orang-orang sekarang, bukan hanya orang muda ya. Orang-orang sekarang lebih menyukai dakwah yang praktis to the point. Termasuk itu juga Gus Dewa, ini benar kata Mbak Heli Umi. Gus Dewa Probolinggo itu kan bagus, kajian keilmuannya sangat kuat sekali. Beliau alumni Lirboyo. Tetapi dalam penyampaian beliau tidak bertele-tele, langsung to the point. Sehingga kemudian gaya penyampaiannya banyak disukai oleh orang lain ya, bahkan lintas aliran, bahkan lintas organisasi. Kenapa? Karena gaya ceramahnya yang diedit sedemikian rupa dipotong dengan durasi maksimal 15 menit. Jadi tantangan kita saat ini itu adalah bagaimana melakukan proses editing. Tadi di awal itu adalah proses personifikasi branding. Yang kedua itu adalah proses kemasan dakwah. Nah, terkait soal kemasan dakwah ini, saya kira juga perlu melakukan upaya rebranding dengan tidak menghilangkan esensi. Contohnya pengajian Gus Ulil Absor Abdallah. Ini menarik bagi saya. Pengajian hikam, pengajian al-mungkith minadh dhalal maupun pengajian ikhya yang disampaikan oleh Gus Ulil ini tetap berpijak pada gaya pengajian ala pesantren dengan makna utawi iki-iku, tapi dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sekaligus juga ditunjang dengan referensi yang sangat melimpah, baik referensi klasik keislaman maupun referensi kontemporer keislaman maupun modern. Bahkan misalnya Gus Ulil menjelaskan mengenai orang-orang saat ini yang lebih memilih ateisme misalnya. Bagi saya ini menarik. Ya, beliau mengkaji Ihya, mencocokkan dengan karakter pilihan orang-orang modern Eropa saat ini yang memilih ateisme, tapi kemudian beliau balik dengan menggunakan teori al-mungkith minadh dhalal, menggunakan referensi biografisnya Imam Al-Ghazali untuk melakukan kritik balik terhadap ateisme sekarang. Karena di zaman Imam Al-Ghazali itu juga banyak orang-orang yang memilih ateis maupun agnostis. Jadi yang paling penting ini adalah aspek kemasan. Kan? Ya, ceramahnya Gus Reza Lirboyo misalnya di acara penganten ya, pengantennya Cak Mat ya, Gus Ahmad ya, putranya Kiai Kafabi. Itu kan mendapatkan sambutan yang asik itu. Banyak sekali yang menge-share. Termasuk teman-teman saya, orang-orang perkotaan yang selama ini juga tidak pernah hadir dalam resepsi-resepsi di pesantren, tetapi cukup apresiatif terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Reza dengan gaya bahasa kepesantrenan tanpa mengurangi esensi pesan-pesan beliau yang disampaikan kepada mempelai berdua. Nah, bagi saya sekali lagi soal kemasan ini sangat penting. Nah, termasuk yang ketiga, ya yang belum ketiga. Termasuk soal kemasan ini kaitannya pada kemampuan penyampaian. Ya, di antara kita itu kan ada juga yang ngaji di medsos, ngaji melalui live FB, tapi dianggap sama dengan ngaji ketika ada di
hadapan santri-santrinya. Contohnya apa? Ngaji sambil ngerokok. Waduh ini kan. Lah akhirnya apa? Orang-orang yang para dokter itu ya mulai kehilangan simpati. Ini bagaimana bisa mengkaji kitab hadis sambil kelepas-kelepus. Selain tidak beretika, ngaji kitab hadis loh ya. Ini kok sambil kelepas-kelepus itu kan ya gimana gitu loh. Dan ini tentu saja mengurangi simpati orang kepada apa yang telah kita sampaikan. Penyampaiannya bagus, uraiannya bagus, tapi tidak diimbangi dengan sikap, ya kan? Dan seterusnya. Jadi kemasan itu penting, ya kan? Kemasan itu penting, dan ini yang juga paling penting itu soal editing itu ya. Editing dan berjejaring. Yang ketiga yang hendak saya sampaikan itu pada aspek daya dongkrak. Jadi kalau misalnya kita mengetahui ada video dakwah Islam rahmah, dakwah Islam moderat yang disampaikan oleh para ulama, baik ulama Indonesia maupun ulama Timur Tengah, ya kita share. Ya, jangan eman-eman dengan kuota kita, karena ini adalah bagian dari dakwah. Ya kan? Ceramahnya Syekh Said Ramadan Al-Buti yang sudah diterjemahkan oleh beberapa orang dalam bahasa Indonesia, ini menarik sekali. Dan ini harus kita share. Demikian pula ceramah dari Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dari Habib Umar bin Hafidh, dari Maulana Syekh Ali Jum'ah, dari ceramahnya beberapa tahun lalu Syekh Mutawali Asy'arawi dan seterusnya. Ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk ceramahnya Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Ini harus kita terjemahkan, harus kita share banyak-banyak. Jadi kita jangan menyalahkan anak-anak muda yang gampang terpesona dengan gaya ceramah dari kubu sebelah. Ya, kita jangan menyalahkan, karena kita sendiri itu belum saling mendukung. Ya kan? Ya saya contohkan itu tadi. Setidaknya kalau misalnya mereka ini kita perkenalkan, anak-anak muda ini yang mungkin akrab dengan istilah hijrah dan seterusnya, kita perkenalkan dengan sosok dan akhlaknya Habib Umar bin Hafidh, kita perkenalkan dengan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, dan seterusnya. Sehingga mereka mengenal alternatif ulama-ulama di selain yang sudah mereka kenal. Ya kan? Jadi jangan menyalahkan mereka, karena mereka ini membutuhkan figur-figur alternatif. Di antara figur alternatif yang mulai banyak disukai oleh kalangan mereka ini adalah Gus Baha. Kita tahu penyampaiannya sangat luar biasa, didukung dengan referensi yang kuat. Adapun terkait dengan daya dongkrak ini, itu tadi kita harus mampu bersinergi, berjejaring dengan sesama para penggerak Islam toleran, para penggerak Islam ramah, untuk saling men-share kabar-kabar yang berkaitan dengan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu Mas Ferdi, monggo bisa kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.